Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semoga kalian selalu sehat, cerdas, dan ceria. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 3 subtema 4 tentang pemanasan global. Marilah mengawali belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa cukup. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai daerah atau di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global, suhu di bumi terasa semakin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Proses pemanasan global ini diawali dengan pancaran atau radiasi matahari. Ada beberapa gas di atmosfer bumi yang bertugas menahan panas tersebut. Namun pada saat pemanasan global terjadi, hal ini justru kembali ke bumi. Anak, kita lanjutkan dengan penyebab adanya pemanasan global ya. Penyebab yang pertama adalah meningkatnya gas rumah kaca. Kedua, polusi udara karena bahan bakar. Ketiga, efek rumah kaca. Penyebab keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Yang kelima, adanya penggundulan hutan. Selanjutnya, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selanjutnya, boros penggunaan listrik. Kedelapan, itu karena pengerusakan hutan. Kesembilan, polusi udara dari industri pabrik. Dan yang ke-10 adalah sampah plastik. Agar lebih jelas penyebab adanya pemanasan global ini, akan Ibu terangkan satu persatu. Yang pertama adalah meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, serta pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan keluar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Gas yang paling berpengaruh adalah karbodioksida. Penyebab pemanasan global yang kedua yaitu polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya itu menghasilkan gas karbodioksida. Adanya gas ini menjadi panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan mengendap di bumi. Menyebabkan pemanasan global yang ketiga adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, namun jika berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi. Berikut penyebabnya adalah adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Seperti diketahui, CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin ruangan dan AC yang kita pakai sehari-hari. Berikutnya yang menyebabkan adanya pemanasan global yang kelima adalah pengerusakan hutan. Pengerusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan hutan memiliki fungsi yang akan menyerap gas karbodioksida dan akan menghasilkan oksigen. Jika semakin banyak adanya penebangan liar dan penggundulan hutan, maka jumlah karbon dioksida akan menjadi banyak yang berkumpul di atmosfer yang akan menyebabkan adanya pemanasan global. Terus dampak dari pemanasan global itu apa aja? Dampaknya adalah yang pertama adanya kebakaran hutan, kedua mencairnya es di kutub, ketiga terjadi wabah penyakit di mana-mana, keempat adanya kabut asap, kelima bisa juga menyebabkan krisis air bersih. Dampak pemanasan global keenam yaitu naiknya permukaan air laut, terus meningkatnya suhu air laut juga.
Kedelapan, rusaknya terumbu karang. Akibat yang kesembilan yaitu musim tidak penentu. Dan yang kesepuluh, manusia akan mengalami kelaparan. Masih ada dampak pemanasan global yang lainnya. Selanjutnya adalah cara mengatasi adanya pemanasan global tadi. Yang pertama yaitu dengan menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Kedua, mengurangi penggunaan AC dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mengganti pola lampu. Keempat, kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Berikutnya, kita membeli barang yang hemat energi. Terus keenam, jadi pembeli yang bijak. Ketujuh, kurangi penggunaan pemanas air. Kedelapan, matikan lampu saat tidak dibutuhkan. Kesembilan, menanam pohon atau dengan istilah reboisasi. Demikianlah materi hari ini tentang pemanasan global atau global warming. Semoga kalian sudah bisa memahaminya ya. Marilah kita akhiri belajar dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.